Halo sahabat Black Knight, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Hari ini Black Knight akan menghadirkan kisah hidup inspiratif wanita pembawa cahaya yang akan menggugah Anda menjadi manusia yang paling bersyukur atas anugerah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Mau tahu kisahnya? Saksikan videonya. Sahabat Black Knight, hidup menghadapkan kita dengan segala macam rintangan. Keberhasilan melewatinya ditentukan oleh ketangguhan dan kesabaran. Namun, terkadang orang membutuhkan inspirasi untuk terus menghidupkan semangat juang. Oleh karena itu, dunia selalu membutuhkan sosok-sosok teladan yang membuktikan bahwa tak ada tantangan yang tak dapat luruh. Salah satu sosok luar biasa dan inspiratif itu adalah Helen Adams Keller atau dikenal dengan nama Helen Keller. Lahir tahun 1880, penyakit yang dideritanya pada usia 19 bulan membuatnya kehilangan penglihatan dan pendengaran. Kehilangan pendengaran pastinya akan menyebabkan seseorang menjadi bisu. Bayangkan, jika Anda menjadi dirinya, Anda tidak bisa melihat, Anda tidak bisa mendengar, dan Anda pun tidak bisa berbicara. Apakah Anda bisa menikmati dunia dengan syarat prestasi? Jika Anda mengatakan impossible, tidak mungkin bisa berprestasi dengan segala keterbatasan tersebut, namun tidak dengan Helen Keller. Helen Keller, wanita kelahiran 1880 dan meninggal pada umur 87 tahun ini, adalah seorang aktivis politik dan dosen Amerika. Ia menjadi pemenang dari Honorary University Degrees Women's Hall of Fame, the Presidential Medal of Freedom, dan the Lions Humanitarian Award. Ia juga mendapat gelar doktor kehormatan dari Temple University dan Harvard University serta Glasgow University di Skotlandia. Semasa hidupnya, Helen telah menulis 12 buku, juga banyak artikel terkenal. The World I Live In dan The Story of My Life diketik dengan huruf biasa dan huruf Braille yang menjadi literatur klasik di Amerika dan diterjemahkan ke dalam 50 bahasa, merupakan salah satu bukunya yang sangat fenomenal. Melihat daftar prestasinya saja, Helen Keller sudah bisa dikategorikan orang yang luar biasa. Namun, cerita hidupnya jauh lebih luar biasa. Helen Keller didiagnosa mengalami kecacatan otak akut pada usia 19 bulan. Dan dokter mengatakan dia tak akan bisa lama bertahan hidup. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Helen Keller bisa bertahan hidup, namun ia kehilangan pendengaran dan penglihatannya karena sejak bayi Helen Keller tidak bisa mendengar, maka secara otomatis dia juga bisu. Kondisi Helen Keller semasa kecilnya seperti wild animal, seperti binatang yang liar. Ia tidak bisa menerima informasi tentang bagaimana manusia berperilaku. Ia tidak bisa melihat bagaimana manusia makan. Ia tidak bisa melihat bagaimana manusia duduk. Ia pun tidak bisa mendengar suara. Bahkan ia pun tidak bisa mengatakan apa keinginan dan tujuannya. Maka tingkahnya pun tidak seperti manusia normal. Namun Tuhan memberinya jalan menuju cahaya. Ia pun menjadi wanita pembawa cahaya. Beruntungnya Helen memiliki keluarga yang tidak menyerah dengan kondisinya. Ayahnya mencarikannya seorang guru yang karena ketekunannya bisa membuat Helen Keller dapat berkomunikasi. Sewaktu-waktu Anne, guru dari Helen, memompakan air dingin ke telapak tangan Helen, Anne mengeja kata W, E, T, I, dan R atau water dengan simbol ke sebelah tangan Helen.
Ketika Helen menyadari bahwa gerakan gurunya pada telapak tangannya itu melambangkan ide water atau air, akhirnya Helen pun mengerti. Helen kemudian meminta untuk diajari bagaimana mengeja nama-nama semua benda asing lainnya di dunia. Sejak itu, kemajuan Helen Keller sangat menakjubkan. Dia menulis cerita pertamanya pada usia 12 tahun dan merupakan penderita buta tuli pertama yang meraih gelar BA. Helen kemudian menjadi seorang pembicara dan penulis terutama, dan sebagai aktivis dia berkeliling dunia untuk menentang penindasan perempuan, perang, dan eksploitasi atas kelas pekerja. Sosok seperti Helen Keller yang memuncak, namun dia lebih daripada sebuah simbol. Dia membuktikan hidupnya untuk menolong orang lain. Wanita buta membawa obor dibawanya bukan untuk menerangi dirinya untuk berjalan, namun untuk menerangi jalan orang lain. Hal ini dikutip dari beberapa tulisannya. Ia berkata bahwa hidup adalah sebuah petualangan hebat atau tidak sama sekali. Sendirian kita bisa berbuat sedikit, bersama-sama kita bisa berbuat banyak. Hal terbaik dan terindah di dunia tidak bisa terlihat atau disentuh. Hal tersebut harus dirasakan dengan hati. Saat salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Hanya seringkali kita terpaku begitu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tak melihat yang telah terbuka untuk kita. Berjalan dengan seorang teman di kegelapan lebih baik daripada sendirian di dalam cahaya. Jangan pernah menundukkan kepalamu, selalu tegakkan tinggi-tinggi, lihatlah dunia lurus dari matamu. Tidak ada yang dapat bertahan untuk tetap merayap jika mendapat rangsangan untuk menerkam. Begitulah beberapa tulisan dan kutipan-kutipan dari bukunya. Pencapaiannya merupakan hasil kerjasamanya dengan seorang guru penyabar dan tangguh. Kisah kehidupan Helen Keller dapat menjadi inspirasi siapapun yang tak ingin tunduk oleh keterbatasan dirinya. Ia pun berkata, dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Prestasi yang ia raih dilakukannya dengan prinsip yang dapat kita kutip dari quote-nya, "Aku rindu menyelesaikan pekerjaan besar dan mulia, tapi tugas utamaku adalah menyelesaikan pekerjaan kecil seakan-akan itu pekerjaan yang besar dan mulia." Ia pun berkata, "The most pathetic person in the world is someone who has sight but no vision." Orang yang paling menyedihkan di dunia ini adalah orang yang mempunyai penglihatan namun tidak memiliki visi. Sahabat Black Knight, itulah kisah inspiratif dari Helen Adams Keller, wanita pembawa cahaya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Dadah.